dalam koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya Siti Hofsa, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulannya, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikan. Yang pertama, memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada, fasilitas murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Yang kedua, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Manfaatkan sarana prasarana yang ada. Manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah, gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Yang ketiga, membangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah, kerjasama dengan pihak luar atau lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Ikut mengembangkan budaya wilayah sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal fisik, dan modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh, untuk modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Contoh yang kedua, untuk modal fisik, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Contoh selanjutnya untuk modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bekerja sama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Contoh modal finansial. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas.
Selanjutnya, contoh modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah, berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Modul 1 dengan modul 3.2 keterkaitannya adalah untuk modul 1.1 guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh murid. Kemudian modul 1.3 dengan modul 3.2, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Keterkaitan dengan modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Keterkaitan modul 2 dengan modul 3.2. Yang pertama, guru dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Yang kedua, dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik, sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Selanjutnya, keterkaitan modul 3.1 dengan modul 3.2 yaitu dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebelum dan sesudah saya mempelajari modul ini, sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya hanya berpikir bahwa aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta berpikir lebih banyak kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Pemikiran yang sudah berubah pada diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.